Nah, dalam membangun strategi ini ada beberapa hal mendasar yang saya kira harus diingatkan lagi teman-teman ini. Kadang-kadang saya melihat bahwa sudah sekian lama teman-teman di NU ini pokoknya bergerak secara impulsif saja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi washabihi mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati para teman-teman dari jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ada ketua dan wakil sekjen di sini Bu Alisa, Bu Sitratul Naim, saya kira mungkin ada yang lain juga. Yang saya hormati Ketua LP Ma'arif Pak Ali Ramdhani dan teman-teman sejawatnya, termasuk dan terutama Pak Inung ini. Dulu saya itu, ya jadi kalau dibilang sambutannya Ketua LP Ma'arif ini menyentuh hati, saya sebelum sambutan tadi baru turun dari mobil, lihat dia langsung tersentuh hati saya. Dulu saya waktu masih sekolah di Jogja, saya suka diledek oleh salah seorang guru saya, Profesor Muhtar Mas'ud. Dia bilang, kamu ini sebetulnya nasabmu bagus, katanya. Karena saya ini Gus Besar itu, jadi bapak saya kiai, kakek saya kiai, itu kan Gus Besar. Kalau yang Gus kecil-kecil itu ya di sini bangsanya, di sana ada Mahbub Maafi, segala itu Gus kecil-kecilan aja. Sama Mukhtar Mas'ud saya dibilang, kamu nasabmu udah bagus, itu lumayan, cuma nasibmu itu loh. Ya maka memang kalau dikatakan butuh penghiburan, ini semua orang butuh penghiburan kayaknya, karena urusan nasib ini. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, ini memang inisiatif yang sebetulnya dalam rangkaian peringatan Harlah NU yang ke-102 menurut kalender Hijriah atau 99 menurut kalender Masehi ini. Kita membuat ini sebetulnya inisiatif besar sekali dengan merangkai Kongres Pendidikan dan Kongres Keluarga Maslahat ini. Karena ini adalah wujud dari fase ketiga strategi yang dibangun oleh PBNU di dalam mentransformasikan keseluruhan konstruksi organisasi Nahdlatul Ulama ini menuju kepada konstruksi organisasi yang baru yang akan diharapkan lebih mampu memenuhi tantangan-tantangan dan kebutuhan-kebutuhan yang semakin menekan mengenai masa depan. Dan rangkaian kegiatannya sebetulnya sudah mulai sejak lama. Ini yang sebetulnya saya juga agak kelabaan ini, karena sudah sejak tanggal 8 Januari yang lalu sudah dimulai. Jadi ini kita bikin kongres, terus masing-masing bikin prakongres macam begini ini. Dan setiap kegiatan selalu minta saya pidato. Ini sudah pidato yang keempat dalam rangkaian Harlah NU ini. Dan sesudah ini saya masih harus pidato lagi mungkin 5 atau 6 kali lagi ini. Jadi agak semuanya dalam rangkaian Harlah. Jadi saya juga harus memperas otak ini supaya pidato saya dari satu tempat ke tempat lain jadi tidak mengulang-ulang, ya ada bedanya lah gitu ya.
Nah, inisiatif ini memang didesain dalam sistematika dua tonggak besar, yaitu pendidikan dan keluarga. Dua tonggak besar ini adalah tonggak-tonggak utama dari visi yang kita pahami sebagai tujuan para pendiri Nahdlatul Ulama ini mendirikan organisasi ini, yaitu untuk membangun peradaban. Bangun peradaban di dalam praktek upayanya itu tonggak utamanya adalah keluarga dan pendidikan, karena peradaban ini tentang peri hidup manusia, peri hidup masyarakat, dan peri hidup itu pertama-tama dibangun mulai dari keluarga dan kemudian dikembangkan melalui inisiatif-inisiatif pendidikan. Nah, maka kita pancangkan dua tonggak ini, keluarga dan pendidikan ini. Cuma sebetulnya kalau mau lebih sistematis ya keluarga dulu baru pendidikan. Bahwa sekarang kongres pendidikannya lebih dulu, ini soal teknis sebetulnya, soal duluan dapat sponsor atau apa gitu ya, saya kira begitu. Nah, maka rangkaian kegiatan ini sebetulnya ini secara konseptual ini sangat kompleks ya, dan melibatkan elemen-elemen yang luar biasa banyak. Dalam kongres pendidikan nanti itu 2 hari ya kalau tidak salah ya, kongres pendidikannya itu dimensi-dimensi yang didiskusikan juga sangat luas dan sangat beragam, karena memang terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang juga sangat beragam dan banyak sekali, mulai dari pendidikan prasekolah, Raudhatul Atfal, kemudian pendidikan dasar dan menengah, semuanya ada di lingkungan NU, mulai dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, Sanawiyah, SMA, SMK, Madrasah Aliyah, sampai dengan perguruan tinggi yang itu jumlahnya puluhan ribu di lingkungan Nahdlatul Ulama. Belum lagi ditambah pesantren. Ya. Jadi ini semuanya harus kita pikirkan sebagai satu kesatuan konfiguratif dari upaya-upaya Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan. Tetapi kemudian tentu saja ini adalah masalah kedua dari keseluruhan masalah yang terkait dengan topik, dengan visi membangun peradaban itu. Sebetulnya yang lebih dulu dari masalah pendidikan ini adalah masalah keluarga. Karena manusia itu ya pertama-tama lahir di lingkungan keluarga, bersentuhan dengan macam-macam asupan dalam hidupnya itu pertama-tama didapatkan dari keluarga. Nah, PBNU berusaha melakukan sistematisasi penjabaran dari visi membangun peradaban itu menjadi satu konstruksi agenda-agenda yang koheren satu sama lain. Ya, nah, maka
yang dilakukan oleh PBNU sebetulnya adalah pertama-tama mengkonsolidasikan inisiatif-inisiatif yang sudah ada itu. Inisiatifnya sudah ada, lembaga-lembaganya sudah ada banyak sekali. Nah, bagaimana ini dikonsolidasikan sehingga semuanya bisa bergerak secara koheren. Ini koheren itu sudah jadi mantra di lingkungan NU dalam sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir ini, karena saya bolak-balik ngomong koheren. Nah, koheren itu artinya setiap elemennya ini tersambung dengan elemen-elemen yang lain sedemikian rupa sehingga gerak dari semua elemen yang ada ini betul-betul padu menuju ke satu tujuan bersama. Ya. Seperti kita dengan tubuh kita ini kan koheren. Kita tidak bisa, ya kita mau jalan dengan baik aja tidak bisa kalau tangan dan kaki kita tidak koheren gitu. Kalau kaki kiri maju, ya tangan kanan yang maju. Kalau tidak koheren, kaki kiri maju, tangan kiri maju, itu jadi lucu gitu. Nah, maka dalam 3 tahun terakhir ini kita akan teruskan, kita upayakan, ya kita laksanakan strategi untuk membangun koherensi ini. Ya. Nah, sekarang ini saya kira di tahun menjelang masuk tahun keempat ini, kita mulai dari awal 2022, 23, 24, jadi awal tahun keempat saat ini ya. Ini kita sebetulnya masuk ke fase ketiga. Fase pertamanya adalah konsolidasi konseptual. Bahwa semua gagasan-gagasan itu kita rumuskan ke dalam konseptualisasi yang jelas. Kita ini mau apa? Berbagai macam elemen, berbagai macam sektor dalam NU ini mau diapakan itu, dibawa kemana dan seterusnya. Konseptualisasi itu memakan waktu sekurang-kurangnya 1 tahun, sambil pada saat yang sama kita membuat strategi untuk membangkitkan moral dari keseluruhan jajaran NU ini, baik organisasinya maupun jamaahnya. Itu alhamdulillah tahap itu bisa kita selesaikan sampai dengan puncak peringatan 1 abad hari lahir NU. Dan kemudian kita susul dengan konsolidasi struktural ketika semua elemen struktural dari NU ini kita konsolidasikan sedemikian rupa, personil-personilnya kita didik, kita lakukan pelatihan-pelatihan, ya, pelatihan kader dan lain sebagainya, sambil memulai inisiasi dari skema strategi semesta dari Nahdlatul Ulama ini. Kita mulai misalnya inisiasi GKMNU pada awal tahun atau pertengahan tahun kedua, kira-kira begitu. Dan kemudian kita konsolidasikan ini, strukturin. Nah, sekarang alhamdulillah semua ini kita sudah mencapai titik optimal. Tentu ini masih dalam ongoing proses, semuanya belum selesai dengan sempurna. Tapi alhamdulillah kita sudah sudah sampai pada titik optimal dari upaya konsolidasi itu. Ya. Sekarang misalnya keseluruhan struktur NU ini dari PBNU sampai ke ranting ini sudah sangat terkonsolidasi sedemikian rupa sehingga sekurang-kurangnya orang tidak gampang mengganggu. Kalau ada yang ganggu itu tidak dapat jalan masuk gitu, karena di sini terkonsolidasi sekali strukturnya ini, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk pada fase eksekusi dari strategi komprehensif yang sudah kita siapkan itu, dengan sekali lagi 2
jalur utama, yaitu jalur pendidikan dan jalur keluarga. Ini pekerjaan besar NU, dan sebetulnya dua jalur ini memang adalah jalur yang diinginkan atau yang relevan dengan visi dari para pendiri Jam'iyah ini. Jalur-jalur yang lain itu sebetulnya pendukung saja. Maka ketika teman-teman misalnya rame-rame tentang soal kemajuan ekonomi, gerakan ekonomi dan lain sebagainya, itu sebetulnya pendukung saja gitu. NU mau dapat konsesi tambang, lalu bikin perusahaan ini itu pendukung saja, karena NU ini jelas bukan organisasi bisnis gitu. Ya. Karena isu tentang ekonomi dan macam-macam ini besar, memang kemudian banyak teman-teman di jajaran NU nanya, gimana supaya cabang ini juga bisa dapat usaha dan lain sebagainya gitu. Ya, saya harus ingatkan dengan keras kepada teman-teman bahwa NU ini bukan organisasi bisnis, ini organisasinya ulama gitu. Kalau ada bisnis yang dikerjakan untuk menghasilkan revenue, semata-mata itu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan operasi organisasi itu saja gitu. Jadi kita bukannya mau mengembangkan diri menjadi satu entitas bisnis raksasa, misalnya habis ini kita jadi konglomerat sendiri menjadi naga ke-10 misalnya, begitu kan enggak gitu ya. Jadi kita enggak boleh terdistraksi orientasi kita ke sana gitu. Itu pendukung-pendukung saja yang bisa kita lakukan sambil jalan. Ya, kalau kita bisa lakukan misalnya ya kita tidak lagi bergantung kepada donasi, tidak bergantung pada belas kasihan orang katakanlah gitu, tapi kita bisa biaya sendiri kalau kita berhasil. Nah, tapi yang utama dari haluan Nahdlatul Ulama ini sebetulnya adalah tentang keluarga dan pendidikan. Itu jalur utama dari haluan NU ini. Nah, di dalam memikirkan dua agenda besar ini, ya, yang pertama-tama adalah bahwa ini agenda peradaban, karena kita hidup ini untuk apa? Manusia hidup ini untuk apa? Untuk berperadaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa menurunkan bantuan-bantuan dan dukungan-dukungan kepada umat manusia untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Dan dukungan yang paling kelihatan dan paling besar yang diturunkan Allah kepada umat manusia itu apa? Diutusnya nabi-nabi, rasul-rasul untuk membawa agama. Kenapa? Allah kan tidak menurunkan rasul untuk gerakan ekonomi misalnya, kan gitu, enggak. Enggak ada rasul yang misinya itu untuk misalnya ya untuk kampanye militer misalnya, enggak ada. Rasul-rasul diutus untuk membawa agama yang menghubungkan umat manusia ini dengan Tuhan dan memberi pencerahan kepada umat manusia tentang bagaimana kehidupan di antara mereka, di antara manusia itu mestinya dikelola dengan nilai-nilai, dengan norma-norma dan lain sebagainya. Jadi agama itu, rasul-rasul diutus membawa agama kepada umat manusia itu untuk membangun peradaban. Nah, kalau ini kita jabarkan dalam kerangka yang lebih teknis, peradaban itu sebetulnya adalah keseluruhan peri hidup manusia di dalam kehidupan bersama mereka, keseluruhan peri hidup masyarakat. Dan itu berarti di samping hal-hal yang punya yang merupakan aspek struktural
dari kehidupan bersama itu, pertama-tama harus diadres juga aspek-aspek yang sifatnya lebih individual, yaitu tentang kualitas manusia-manusianya. Nah, maka Nahdlatul Ulama memahami ini sebagai misi kehadirannya sendiri. Bahwa Nahdlatul Ulama, karena ini organisasinya ulama, ini harus diingat ini teman-teman NU semua ini organisasinya ulama ini. Ini bukan organisasinya tukang kredit, bukan organisasinya ya pedagang cendol dan lain sebagainya. Ini organisasinya ulama. Ini bukan sekedar organisasinya guru-guru kecil-kecilan begini ini. Organisasinya ulama ini. Gitu. Nah ini harus kita pegang. Nah maka semua yang dilakukan oleh NU ini harus dalam kerangka makna kehadiran ulama itu sendiri. Dan itu sekali lagi adalah soal membangun peradaban. Nah, baik untuk membuat lebih singkat Bapak Ibu sekalian ya. Yang dibutuhkan selanjutnya adalah bagaimana NU mampu membangun dan mengeksekusi strategi yang relevan dan efektif ya, di dalam mewujudkan apa yang menjadi visi itu. Nah, dalam membangun strategi ini ada beberapa hal mendasar yang saya kira harus diingatkan lagi teman-teman ini. Kadang-kadang saya melihat bahwa sudah sekian lama teman-teman di NU ini pokoknya bergerak secara impulsif saja gitu. Ada terpaan sensasi apa lalu merespon secara impulsif tanpa dengan sabar memikirkan keseluruhan peta masalahnya secara komprehensif, sehingga hasil dari inisiatif-inisiatif yang dilakukan itu juga sangat inkremental, bahkan kemudian tercecer-cecer di sana sini, dan tidak bisa menjadi satu, jadi keseluruhan strategi bersama yang sungguh-sungguh mampu mengintervensi realitas. Ini sayang kalau diterus-teruskan begini ini, karena NU ini punya sumber daya yang luar biasa besar. Ini yang harus ditata kembali sedemikian rupa sehingga sumber daya NU yang besar sekali ini bisa dikonsolidasikan untuk menjalankan strategi yang koheren, yang komprehensif, sehingga realitas ini bisa kita intervensi supaya lebih mengarah ke satu arah yang buat kita lebih baik. Gitu. Kalau enggak, nanti yang muncul keluhan-keluhan aja. Ada keluhan guru, keluhan orang tua murid, keluhan ini, kita enggak tahu apa yang dilakukan. Keluhan tentang masalah-masalah di pesantren, keluhan tentang masalah-masalah di departemen di Kementerian Agama misalnya, ini belum sudah mengeluh semua ini. Keluhan-keluhan aja karena tidak ada kesabaran ya, untuk memikirkan keseluruhan konstelasi masalah itu secara komprehensif ya. Nah, gagasan untuk membicarakan tentang transformasi digital ya, ini menurut saya memang penting sekali, asalkan ini dilakukan dalam kerangka strategi yang komprehensif dan koheren itu gitu. Ya. Kalau ini cuma gagasan lepas yang tidak terhubung dengan masalah-masalah yang lain, ya ini jadi masalah lagi nanti gitu. Bukan jadi solusi, malah bisa jadi masalah lagi. Kenapa soal digital ini penting? Karena ini memang realitas revolusioner yang mencekam semua orang. Semua orang berpikir gimana digital, termasuk NU sendiri sekarang sedang mengembangkan
transformasi manajemen organisasi menuju manajemen digital. Nah, sekarang ini kalau kita kaitkan dengan pendidikan, apalagi dengan pendidikan karakter, bagaimana ini soal transformasi digital ini? Nah, saya kira yang pertama-tama harus kita ingat adalah hal-hal mendasar mengenai pendidikan itu sendiri, lebih-lebih pendidikan karakter. Kalau bicara tentang pendidikan karakter, itu yang pertama-tama harus diingat dan harus diperjelas. Itu kan karakter macam mana sebetulnya yang kita inginkan ini. Karakter itu karakter macam mana? Ini pertama. Jadi tujuan dari pendidikan karakter itu apa? Ini harus jelas dulu. Tadi disebutkan misalnya ada soal adab yang lebih utama dari ilmu. Itu harus dijabarkan lebih operasional. Adab yang seperti apa? Nah, ini pertama. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi siapa saja penyaham dari masalah ini, stakeholders dari masalah ini yang harus dilibatkan di dalam masalah ini. Karena kalau kita bicara soal karakter, tidak mungkin kita hanya membiarkan atau menyerahkan semata-mata sebagai urusan sekolah saja. Ya. Karena karakter itu dibentuk tidak cukup hanya di sekolah. Kita tahu ada ungkapan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya. Dari apa? Mahdi itu ayunan untuk bayi itu apa namanya? Ya. Sampai ke liang lahat. Berarti mulai dari keluarga laki-laki. Bahkan kalau dalam wawasan Islam, ya, karakter itu dibentuk sejak sebelum kegiatan membuat anak itu sendiri gitu. Sejak sebelumnya. Karena karakter ini punya dimensi genetik juga. Watak itu punya dimensi genetik. Dan di dalam wawasan Islam ini lalu soal apa yang dimakan oleh orang tuanya. Bagaimana kelakuan orang tuanya. Bagaimana kondisi jiwa dari orang tuanya dan seterusnya. Terus bagaimana caranya bikin anak itu tadi gitu. Semuanya terkait semua. Dan bagaimana apa yang dilakukan oleh orang tuanya selama anak di dalam kandungan dan lain sebagainya, ini semua. Maka tempo hari di dalam acara di GKMNU di Makassar, saya katakan bahwa peradaban itu dimulai dari kegiatan reproduksi. Karena tidak mungkin ada peradaban tanpa reproduksi. Kalau tidak ada reproduksi kan kita mati, kan nggak ada lagi orang, kan nggak ada peradaban. Dimulai dari reproduksi. Maka orang harus berpikir tentang peradaban sejak reproduksi. Ya. Konstruksi peradaban itu dimulai dari konstruksi tentang reproduksi. Kalau kita menginginkan peradaban yang mulia, kita harus berpikir tentang moda reproduksi yang mulia. Bahwa kegiatan reproduksi manusia itu adalah kegiatan yang mulia. Dan di dalamnya ada tanggung jawab. Saya sitir satu sabda Rasulullah SAW ketika mengatakan terkait dengan perjodohan, kata Rasulullah,
akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Engkau mengambil istri ya, itu dengan amanat dari Tuhan. Ini bukan soal saya ambil gitu saja, tapi ini amanat dari Tuhan, bahwa mengambil istri itu adalah amanat dari Tuhan. Di dalam perhelatan-perhelatan pernikahan atau walimah, ya, kondangan pengantin itu, kiai-kiai itu sering mengatakan bahwa kalau orang membuat akad nikah itu pihaknya bukan cuma antara pengantin dengan wali, tapi ada pihak ketiga, yaitu Tuhan. Karena mengambil istri itu berarti mengambil amanat atau menerima amanat dari Tuhan. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian boleh melakukan boleh melakukan kegiatan reproduksi setelah pernikahan itu harus dengan pengesahan menggunakan kata-kata kalimat yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Bi kalimatillah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Pakai kata-kata yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dalam Islam itu kata-kata itu adalah pernikahan atau perkawinan, nikah atau zawaj bahasa Arabnya. Makanya setiap akad nikah itu harus pakai begitu, aku nikahkan kamu dan aku kawinkan kamu. Harus pakai bahasa itu, tidak boleh kata yang lain misalnya, atau misalnya aku pasrahkan anakku kepadamu gitu misalnya. Itu tidak sah, tidak boleh gitu. Walaupun sama-sama diserahkan gitu. Tapi harus pakai kata nikah dan kawin, tidak boleh pakai kata yang lain. Itu artinya bi kalimatillah. Ini untuk menegaskan bahwa semua konstruksi keluarga itu sebetulnya harus dilihat sebagai konstruksi peribadatan kepada Tuhan, konstruksi penghambaan kepada Tuhan, supaya apa? Hasilnya yaitu produk reproduksinya itu juga jadi mulia, bukan sembarangan. Maka kita menolak dan kita secara deliberate, secara sengaja harus melawan arus budaya yang melihat kegiatan reproduksi itu semata-mata sebagai rekreasi. Karena kalau hanya dilihat sebagai rekreasi, apalagi memperturutkan impuls hewani, ya hasilnya hewani juga nanti. Produk dari kegiatan itu akan cenderung juga hewani. Nah, ini hal-hal yang saya kira penting sekali diperhatikan. Nah, stakeholdernya itu siapa saja penyahamnya, bukan cuma guru-guru, bukan cuma manajemen sekolah, bukan cuma kurikulum dan lain sebagainya, tapi juga keluarga. Nah, yang ketiga saya kira penting kita untuk memperjelas ini, apa persepsi kita tentang digital ini. Digital ini apa? Dalam percakapan publik yang selama ini saya ikuti, sejauh yang saya ikuti, tidak seluruhnya, gitu. Tidak seluruhnya, karena saya juga tidak sepenuhnya ya, bisa secara khusus bergelut di dalam bidang ini. Ada Pak Ali Ramdhani dan kawan-kawan yang sudah saya order untuk ngurusi soal ini. Di dalam percakapan publik sejauh yang saya ikuti, orang cenderung melihat fenomena digital ini sebagai ancaman. Gimana ini kok di medsos kok ada anak-anak, sampai sekarang itu, kemarin itu ada usulan Basul Masail tentang hukumnya membuat pembatasan umur bagi anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan medsos, misalnya begitu. Karena saya kira karena medsos dianggap sebagai ancaman terhadap anak-anak, ya, dan lain sebagainya. Ada keprihatinan tentang game,
Ya. Game itu kan bagian dari digital itu kan, anak-anak kecanduan game dan lain sebagainya. Lebih banyak orang melihat fenomena atau realitas digital ini sebagai ancaman. Bagaimana ini, bagaimana gitu ya. Nah saya kira kita harus lebih jernih melihat ini. Realitas digital itu adalah realitas hidup kita. Kita itu hari ini saya kira ya, kita tidak bisa menghindari persentuhan dengan realitas digital itu, sebagaimana siapapun tidak bisa menghindar untuk tidak untuk tidak bertemu dengan orang lain di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Sebetulnya kan kalau kita lepas anak-anak kita ke jalanan, ini orang tua yang mempercayakan anaknya pergi ke sekolah sendiri, naik kendaraan umum dan lain sebagainya. Kan sama saja, di jalanan itu ada apa saja kita. Ada bahaya, ada macam-macam, ada fasilitas-fasilitas, tapi jelas ada bahaya-bahaya, ada ancaman-ancaman, ada kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi ya kita tidak bisa menghindar. Kita harus lepaskan anak-anak ke dalam arena realitas itu. Saya kira sama dengan digital hari ini, sama dengan realitas digital hari ini. Ya. Nah, persoalannya kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menjaga supaya di dalam realitas itu anak kita lebih terlindung dari bahaya-bahayanya. Dan lebih jauh lagi, anak-anak kita mendapatkan benefit, keuntungan dari realitas yang ada itu. Ini sama seperti misalnya ketika kita lepas anak kita, tidak kita antar sendiri ke sekolah, kita lepas naik kendaraan umum sendiri. Ini kan sebetulnya di satu sisi juga mendidik anak untuk mandiri. Saya dulu itu tinggal di pesantren, rumah saya di Rembang, Jawa Tengah, dan saya dilepas di pesantren di Jogja. Itu tahun 79 saya mulai, sejak kelas 2 SMP. Dan pada waktu itu kalau mau pergi dari Rembang ke Jogja atau sebaliknya, itu harus naik turun bis umum itu, yang makan waktu kira-kira antara 7 sampai 8 jam perjalanan. Nah orang tua saya itu berani melepas saya untuk mondok di Jogja itu, dan kalau liburan saya gunakan kesempatan untuk pulang ke Rembang, dan saya dibiarkan naik bis umum sendiri sejak SMP dari Jogja ke Rembang dan sebaliknya itu. Ya pasti ada kekhawatiran, ada ancaman macam-macam, tapi ada juga benefit. Bahwa saya jadi lalu lebih berani nekat gitu. Seperti sekarang ini kan ada kecenderungan nekat juga, karena seperti itu. Nah saya kira hal yang sama dengan digital ini gitu. Ada benefit, ada ancaman gitu. Nah gimana kita supaya anak-anak kita mendapatkan benefitnya dan lebih terlindung dari ancaman. Digital itu misalnya memang kita punya keluhan macam-macam soal kecanduan game misalnya ya. Tapi di dalam main game itu kan ada benefit. Ya. Saya pernah baca di mana gitu ya, bahwa kebiasaan main game bagi anak-anak itu melatih mereka untuk melakukan analisis realitas dengan cepat dan melakukan respon dengan cepat dan akurat juga, karena harus ya kan itu game itu kan kayak gitu. Itu sebenarnya melatih itu, dan saya melihat itu benar ketika saya lihat anak-anak saya gitu kan yang biasa main game itu. Anak-anak saya itu bisa mencerna realitas dengan relatif cepat dan membuat respon lebih cepat.
dan lebih akurat mengenai banyak hal. Ada benefit di situ. Nah, soalnya bagaimana kita mengupayakan supaya anak-anak bisa mendapatkan benefitnya dan terlindung dari bahaya-bahayanya. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, ada tuntunan yang sangat mendasar sebetulnya. Ini satu hal yang bolak-balik sebetulnya diulang-ulang oleh Ketua Umum PBNU sebelum saya, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, ya. Yaitu bahwa dalam semua masalah di dunia ini kita harus hadir. Ya. Kita harus hadir. Kita ini di dalam Islam, ya, umat Islam ini dituntut untuk menjadi saksi atas manusia. Syuhada, alantas bahasanya itu syuhada. Syuhada itu makna letternya adalah menjadi saksi. Menjadi saksi itu artinya hadir. Dan hadir itu ya berbuat di dalam pergulatan, terlibat di dalam pergulatan itu. Maka tidak cukup kalau kita hanya membatasi engagement anak dengan platform-platform digital itu. Karena platform digital itu sebenarnya ya realitas saja gitu. Kalau kita, cara berpikir kita terus membatasi anak-anak terlibat di dalam platform digital, itu sama saja dengan kita membatasi anak-anak keluar dari rumah. Kita membatasi jarak, apa misalnya, kamu hanya boleh keluar rumah itu 100 meter misalnya, nggak boleh sampai 1 kilo misalnya. Itu kan sama dengan begitu, wong itu realitas yang isinya bisa macam-macam. Di depan rumah kita itu ada banyak hal, yang ada yang baik, ada yang nggak baik, banyak sekali. Itu realitas kehidupan saja. Nah, bagaimana kita sekarang melihat ini sebagai realitas, kemudian mengupayakan strategi supaya anak-anak kita mendapat benefitnya, tapi terlindung dari ancaman-ancaman bahayanya. Nah, itu berarti harus hadir. Maka misalnya, kalau kita merasa prihatin dengan game-game online, ya, atau game yang lain lah, pokoknya game digital itulah ya. Kenapa tidak berpikir untuk meng-create game yang memang didesain ya, untuk membangun karakter anak. Kalau orang bisa membuat game untuk rekreasi, untuk excitement, masa nggak bisa sih gitu? Dibuat game dengan desain untuk tujuan pembelajaran tertentu. Saya kira pasti bisa. Nah, siapa yang punya kemampuan untuk itu dan siapa yang mau? Nah, saya kira LP Ma'arif misalnya akan berguna sekali kalau juga melakukan upaya-upaya menggalang ya, kalangan bukan cuma gamers ya, tapi desainer game ini, kreator game ini untuk itu. Sekarang kalau kita misalnya banyak konten-konten medsos, TikTok dan lain sebagainya yang kita anggap berbahaya misalnya ya, atau negatif ya, kenapa tidak ada yang meng-create konten-konten di platform yang sama yang bisa menjadi benefit dalam konteks pendidikan karakter ini. Nah, ini adalah hal-hal yang saya kira bisa kita kembangkan ke depan. Nah, Nahdlatul Ulama itu sejak awal sadar bahwa tidak mungkin berjalan sendirian di dalam memperjuangkan cita-cita dan visinya itu. Karena cita-cita NU itu sebetulnya ya cita-cita masyarakat seluruhnya. Kalau saya ditanya tentang apa visi NU tentang Indonesia, ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, karena itu visinya memang gitu. Dan visi itu sudah dikembangkan sejak sebelum proklamasi. Memang orang NU itu berpikir sejak awal, para pendiri NU itu ketika berpikir
tentang negara, tentang Indonesia, berpikirnya seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu misalnya, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bahwa kalau kita punya negara maka kita harus mengupayakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ya, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Ini semua. Jadi yang dipikirkan ini sebetulnya adalah ya cita-cita masyarakat bersama. Maka jelas menjadi kepentingan sangat mendasar bagi NU untuk menyambungkan diri dan bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Ya. Saya senang sekali bahwa hari ini kita juga berkumpul bersama partner-partner LP Ma'arif, ya. Karena concern-concern yang kita pikirkan ini sebenarnya concern kita bersama, bukan cuma concern NU saja, bahkan bukan cuma concern Indonesia saja. Ini adalah concern umat manusia seluruhnya, karena sekali lagi pada dasarnya yang kita hadapi adalah masalah peradaban. Nah, ada satu hal yang saya kira paling tidak khususnya untuk lingkungan Nahdlatul Ulama ini merupakan inti dari semua perjuangan yang dilakukan, yaitu bahwa kita ini, NU ini, melihat kehadiran kita di dunia ini, melihat kehadiran kita dunia ini dengan satu cara pandang sedemikian rupa yang menempatkan di dalam inti pergulatan kita ini apa yang kita sebut sebagai barokah. Segala sesuatu itu inti dari pergulatan kita ini adalah barokah. Di dalam NU ini ada keyakinan bahwa walaupun kemampuan kita terbatas, walaupun kapasitas kita secara rasional mungkin belum mencukupi, tapi kalau barokah itu hasilnya akan mencukupi, kira-kira begitu. Karena barokah itu makna aslinya adalah an-numu wa ziyadah. An-numu itu tumbuh, wa ziyadah itu tambah. Jadi satu upaya, satu inisiatif yang barokah itu inisiatif yang bisa tumbuh, kecil tapi lalu tumbuh saja dia, dan bertambah dengan sendirinya kalau itu barokah. Itu barokah. Nah, barokah itu didapat dari mana? Barokah itu didapat dari ikhlas. Syekh Muhammad Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, al-a'mal suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal, perbuatan itu sebetulnya baru postur yang mati sebetulnya, seperti wadak yang mati. Wadak ini kalau mati tidak bisa menghasilkan apa-apa kan, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Supaya dia bisa menghasilkan apa-apa, dia harus bisa bergerak dan harus hidup. Nah, untuk hidup itu perlu nyawa, perlu roh. Kalau kita punya roh, punya nyawa, kita hidup, kita bisa bergerak, bisa bikin macam-macam, bisa menghasilkan macam-macam. Begitu juga amal. Perbuatan itu ada perbuatan yang mati, ada perbuatan yang hidup. Kalau perbuatan itu mati, ya selesai dilakukan, selesai gitu aja, tidak ada hasil apapun. Tapi kalau perbuatan itu hidup, sesudah selesai dilakukan,
itu masih hidup saja, dampaknya itu hidup terus, yaitu tumbuh dan bertambah tadi, itu yang namanya barokah. Makanya dikatakan perbuatan atau amal itu adalah bleger, orang Jawa bilang ya, adalah wadak yang mati dan nyawa-nyawanya adalah wujud rahasia ikhlas di dalamnya. Kalau ikhlas beneran, nah itu jadi barokah gitu. Nah, tapi ikhlas itu juga tidak gampang, karena ikhlas itu artinya melakukan perbuatan semata-mata demi Tuhan, demi ridho Tuhan, semata-mata. Nah itu yang susah, karena tidak mungkin orang melakukan sesuatu karena Tuhan kalau dia belum kenal sama Tuhan. Harus kenal dulu. Nah kenal Tuhan itu juga tidak gampang. Nah untungnya di dalam tradisi keagamaan khususnya di lingkungan NU ini ada tradisi wasilah. Jadi kalau tidak bisa langsung ya bisa lewat lewat wasilah. Wasilah itu perantara. Ya. Saya ini kalau berdoa sendiri itu mungkin akan diabaikan oleh Tuhan. Nah, ini orang mutu ini gitu ya. Tapi kalau saya minta tolong kepada orang soleh, orang yang mulia untuk mendoakan saya, nah itu mungkin lebih didengar oleh Tuhan. Gitu. Kira-kira begitu logikanya itu. Ya. Begitu juga dengan ikhlas. Ya. Kalau ikhlas untuk Tuhan, mungkin susah gimana. Kita belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tapi ada orang-orang soleh yang sungguh-sungguh kita kenal. Saya kenal dengan guru-guru saya, kiai-kiai saya. Dan guru-guru saya, kiai-kiai saya memerintahkan saya untuk berkhidmat di dalam Nahdlatul Ulama ini. Maka saya melakukan ini semua karena sungguh-sungguh karena saya taat, hormat, memuliakan perintah dari guru-guru kiai-kiai saya. Itu saja. Nah nanti kiai-kiai saya yang sambung ke kiai-kiainya dan seterusnya guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjamin sambungnya keikhlasan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah dari situ kita bisa mengharapkan barokah. Maka demikian juga dalam semua yang kita lakukan ini, ya, ini yang kemarin saya sampaikan di Surabaya. Kita tidak berpikir bahwa ini inisiatif kita dan inisiatif kita ini akan barokah ya, semata-mata dari inisiatif itu sendiri. Tidak seperti itu. Inisiatif kita ini harus kita lihat sebagai bagian dari barokahnya para pendiri Jam'iyah. Sehingga kalau di dalam inisiatif kita ini ada manfaat, ada barokah, itu adalah barokahnya para pendiri, bukan barokahnya Inung sama Ali Ramdhani ini, bukan. Gitu loh. Ini yang akan menjamin ini semuanya berketerusan. Ini yang namanya silsilah barokah ini. Nah dengan cara pandang seperti ini, saya kira pertama secara mental jelas kita akan jadi lebih ringan. Ya. Walaupun nasib kelihatannya sepertinya tidak terlalu bagus gitu, tapi kalau barokah itu ringan hati kita itu. Itu hiburan itu namanya. Itu penghiburan ya. Ya soalnya soal barokah, saya kan nggak tahu. Ya. Di mana tempat yang lebih berguna buat kita, di mana yang kurang berguna kita tidak tahu. Mana yang lebih selamat, mana yang tidak kita tidak tahu gitu ya. Tapi kalau semuanya ini kita hayati dengan cara pandang barokah, itu semuanya jadi lebih enak. Saya kasih contoh, saya sampai hari ini saya ada pesantren di Rembang sana yang murni tradisional. Saya tidak menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal misalnya sekolah dan lain-lain. Hanya mengaji saja dan saya biarkan anak-anak ini bersekolah di luar pesantren. Nah di pesantren saya buat madrasah, tapi madrasah diniyah saja.
Nah, kiai saya Kiai Maimun Zubair mempertanyakan kenapa kok enggak bikin sekolah gitu. Apa anti sekolah apa gimana gitu. Nah, saya membuat penjelasan bukan soal anti sekolah. Saya itu tidak membuka sekolah formal karena malas mencarikan gaji gurunya, saya bilang. Ya. Karena apa? Tidak ada orang disuruh ngajar matematika, fisika, biologi gak digaji mau itu gak ada saya. Jadi kalau saya bikin sekolahan dengan kurikulum itu repot saya mikir nyari gajinya. Tapi saya bikin madrasah dengan kurikulum tradisional ya apa namanya ngajar belajar mulai Sapinah, Takrib sampai Fathul Mu'in, Ana dan sebagainya, belajar nahwu mulai Jurumiyah, Alfiyah dan seterusnya ya. Saya bilang kalau nyari guru Fathul Mu'in yang mau ngajar gratis gampang saya, banyak. Nyari guru Alfiyah gratis banyak yang mau. Jadi saya konsolidasikan alumni-alumni pesantren kami sejak zaman kakek saya itu, bukan hanya yang tinggal sekota dengan pesantren, tapi juga di tempat-tempat yang terdekat untuk ikut ngajar di madrasah. Dan mereka mau, walaupun apalagi digaji, transportnya aja nggak saya ganti. Tapi mereka mau disiplin datang di setiap jadwal mengajar, hanya dengan ditakut-takuti kualat gitu. Ya, kalau tidak mau ngajar kualat nanti. Nah, itu artinya apa? Ini artinya guru-guru ini, teman-teman yang ikut ngajar ini, dia ikhlas kepada gurunya kan, karena takut kualat kepada gurunya. Tapi gurunya ini adalah orang yang tersambung dengan sanad silsilah sedemikian rupa sehingga kita punya rojak, punya harapan besar bahwa ini akan menyambungkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira penting kita sebagai aktivis-aktivis NU ini untuk berpikir dengan cara seperti itu. Ya, itu modal yang mendasar sekali di lingkungan NU ini. Ya. Maka ya Pak Ali Ramdhani, Pak Enung, ya janganlah bersedih karena kita ini hidup dengan barokah. Ya. Di dalam keadaan apapun tidak ada yang kita harapkan selain barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk inisiatif-inisiatif ini, mudah-mudahan inisiatif yang kita lakukan ini masih dalam sambungan dan naungan dari barokahnya para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.